Shalom, apa kabar? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua yang di rumah dalam kondisi yang luar biasa. Kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini dengan antusias, amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menunjukkan suatu karya yang ajaib dan luar biasa. Dan hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah kenaikan-Mu. Kami tahu ada Roh Kudus yang beserta kami. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus bersama kami. Roh Kudus bersama jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur dan dengan sukacita kami mengikuti ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, siapkan badanmu, kita bersukacita hari ini. Amin. Karena ada Roh Kudus bersama kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan dengan imanmu, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Ketika Roh Kudus tercurah kepadamu, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita menjadi luar biasa. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan, hari inilah harinya Tuhan,
kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau bersama kami. Engkau menyertai kami. Engkau menjadi pribadi yang selalu ada ketika kami perlukan. Engkau menjadi pribadi yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, bawalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
kasih. Glory kiana la marata ya rakala moria nara la marasik. Mari jemaat, kita katakan, kita akui kepada Roh Kudus yang ada bersama kita. Bersekutu dengan Roh Kudus, menikmatinya lebih lagi. Tinggal di dalam, menikmatimu. Jamalah seluruh hidupku, Ya, urapanmu mengubah. mari katakan sekali lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami terus memerlukan. Terima kasih Roh Kudus, Kau nyatakan pimpinan-Mu atas kami. Kami siap ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, amin, haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Kenapa? Dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia hidup bagi kau dan aku. Itu adalah pujian dan itu adalah firman. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dari antara yang mati. Haleluya. Ingat hari ini hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Isa Al-Masih bangkit dan naik ke surga hari ini. Seluruh gereja akan merayakan hal ini yang sama. Karena mereka percaya. Saudara percaya? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya juga percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia mati, dia bangkit, dan dia hidup, dan sekarang dia naik ke surga. Untuk apa ke sana? Bukan jalan-jalan saudara. Bukan, tetapi dia menyediakan satu tempat yang indah buat saudara dan saya, buat kita semua. Orang-orang yang percaya di dalam dia. Orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan dari dia. Dan janji ini adalah ya dan amin. Ketika saudara percaya dengan imanmu, maka terjadilah dalam kehidupan saudara. Kehidupan yang semasa sekarang di dunia sampai pada masa yang kedua, yang kekal untuk selamanya. Kalau kita hidup di dunia saat ini hanya sementara. Tetapi hidup yang kekal itu adalah ketika saudara dipanggil pulang oleh Bapa dan saudara menempati rumah yang baru di sorga sana yang mulia.
Tuhan yang kita sembah, yang kita panggil Abba, yang kita panggil Bapa, Dia pergi menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Berikan kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi akan kasih-Nya, akan cintanya, akan segala-galanya yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 13. Mereka seluruh dunia merayakan apa? Sudah minal aidin atau belum? Itu ya. Mereka sedang minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mereka sudah mulai keliling-keliling. Anak-anak Tuhan ada dalam baitnya. Menanti dan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Betapa luar biasanya kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati kasih Bapa yang dari sorga. Sekalipun mereka tadi pagi sholat id ya, kita ada di dalam bait Tuhan. Mendengarkan kembali, mengulas kembali, mengingat kembali akan kasih Bapa yang Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya, untuk kita yang percaya di dalam Yesus. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Kasih-Nya tak pernah terbatas untuk kita. Tanpa terasa kita sudah ada di tengah bulan Mei. Waktu ini sangat cepat sekali. COVID-19 sudah 1 tahun lebih. Tetapi kita percaya segala yang ditulis dan diilhamkan di dalam firman terjadi di akhir zaman. Dan begitu banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tertulis di dalam kitab Amsal ya. Di dalam kitab-kitab yang lain, Yoel, ada banyak sekali di sana kita akan menemukannya. Dan itu memang sudah suratan yang ditulis oleh tangan Nabi sendiri. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi hari ini saya tidak membahas ke sana. Tetapi kita akan mengikuti apa sih, benarkah yang ada dalam firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Ketika saudara Bapak Ibu mengikuti di dalam ibadah saya hari ini ya. Ibadah online dari GKI Jehovah Rafa Ministry ini. Supaya mengerti apa yang tertulis di dalam kitab para rasul ini. Dan Tuhan ke sana karena kita harus diberitahu dengan detail sekali gitu. Dan kisah para rasul kita sudah memasuki di dalam zaman kasih karunia setelah kematian Yesus. Namun sebelumnya pun sudah tertulis. Dan kita sekarang masih ada di awal, yaitu di kisah para rasul. Di kisah para rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11 kita akan membaca bersama-sama. Perhatikan baik-baik ya. Kisah para rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Roh Kudus dijanjikan. Ketika kita menerima sebuah janji, ditepati enggak kira-kira? Kalau saya berjanji, Bu, saya akan ke rumah Ibu, saya akan main ke sana. Tapi waktunya kapan saya enggak tahu, Bu. Begitu saya ada luang waktu, saya pasti akan ke rumah Ibu. Kira-kira saya tepati enggak? Pasti saya tepati. Tapi saya tidak berjanji hari ini ya tanggal sekian, jam sekian, tidak. Begitu saya ada waktu, Bu, saya akan mampir. Tetapi ketika Roh Kudus yang dijanjikan kepada saudara bukan tergantung dari Roh Kudusnya, tetapi tergantung dari diri saudara. Ketika saudara rindu, kapan aku didatangi dan dihampiri oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan hadir. Dia hanya sejauh doa dari saudara dan saya. Jadi beda kalau saya yang berjanji, saya datang. Tetapi ketika saudara rindu dengan Roh Kudus, saudara yang harus getol. Tahu getol? Saudara harus fokus untuk mencari Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan datang. Dia melihat, oh hatinya sudah siap
untuk menerima aku. Hatinya sudah siap untuk berbicara dengan aku. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi. Lanjut ke dalam firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sendiri. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum dia mengalami masalah persoalan, Yesus selalu memberitakan Injil kebenaran. Yesus tidak hanya membuat mukjizat dan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu, memberikan makan kepada mereka yang kelaparan. Tidak, tetapi Yesus lebih-lebih dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Maka dari itu kalau saudara dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, perhatikan, menyimpang enggak, keluar enggak dari konteks firman Tuhan. Kalau itu menyimpang, hati-hati, di akhir zaman begitu banyak nabi-nabi palsu. Hamba-hamba Tuhan yang palsu itu banyak sekali. Jadi saudara bisa menikmati, merasakan benar ini yang dari roh Tuhan atau bukan gitu. Kalau yang bukan dari roh Tuhan itu akan membawa satu celaka. Akhirnya saudara hidupnya akan tidak karu-karuan, tidak benar gitu ya. Jadi hidupnya masalahnya itu akan semakin bertubi-tubi. Tetapi ketika yang benar akan mendatangkan satu masalah yang luar biasa. Wah, luar biasa. Itulah cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan saudara orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sampai pada hari ini kita memperingati Yesus terangkat ke sorga. Dia tetap mengajarkan yang benar buat kita. Amin. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Perhatikan, memberikan Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Berarti semua rasul-rasul itu atau hanya beberapa rasul? Hanya beberapa rasul yang sekiranya bisa untuk dipercaya, yang sekiranya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Merekalah yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rasul-rasul dipilih. Di ayat yang ketiga, ya kita naik ke ayat yang ketiga. Apa yang terjadi kepada mereka? Iya, Tuhan menunjukkan dirinya. Jadi ada perjumpaan secara pribadi. Enggak cuma asal lewat begitu saja, tidak. Tetapi menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Itu kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dan rasul-rasul ini menikmati kesedihan Tuhan. Menikmati perasaan yang ada pada Tuhan. Menikmati kesakitan yang dia rasakan. Maka dari itu, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dan dia mengalami sesuatu di dalam dirinya, jangan takut. Karena itulah sepenanggungan. Itu hal yang wajar karena saudara telah dipilih oleh Tuhan sebagai rasul pilihan Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari ayat ini. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Kepada mereka ia menunjukkan, kepada para rasul itu Tuhan menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia sudah gak ada, tetapi roh itu ada dan sering kali berbicara. Bu, bagaimana mungkinkah? Ada beberapa tahun yang lalu ada seseorang ketika saya menyampaikan roh Tuhan berbicara. Apa yang mereka katakan? Kalau memang Tuhan itu ada dan berbicara, tante tolong tunjukkan, tante tunjukkan. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Saya katakan itu roh adanya. Ketika kamu mau, ketika kamu butuh, intim dong dengan Tuhan. Jangan menyalahkan pendoanya. Jangan menyalahkan hamba Tuhannya. Tetapi biarlah dari dirimu sendiri ada keintiman. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, Tuhan hadir dalam hidupmu. Intimlah dengan Tuhan. Ketika saudara berintim dengan Tuhan, dia akan hadir dan menghampiri engkau. Saudara masih duduk bersimpuh. Bapa, saya rindu engkau. Saya rindu hadiratmu. Saya rindu berjumpa dengan engkau.
Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta hadirat-Mu yang kudus, aku percaya Engkau ada bersamaku. Dengan iman saudara mengatakan demikian dan saudara merasakan itu, Yesus hadir. Dia hanya sejauh doa dari kita. Kita bisa berintim, Tuhan bisa bergurau dengan kita, Tuhan bisa berbicara dengan kita. Engkau yang sakit Tuhan akan berikan obat kepadamu. Percayalah. Kita punya hati yang percaya, punya iman yang percaya, yang tidak tergoyahkan. Dia selalu hadir dan memberitahukan sesuatu yang baru. Itu keintiman. Dan Roh Kudus yang dijanjikan akan datang kepada saudara. Berbeda dengan janji saya. Janjinya Bu Ida belum tentu tepat. Tetapi janji Roh Kudus sangat tepat buat saudara. Amin. Percaya? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan ragu. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Kau selalu hadir di dalam kehidupanku. Lebih-lebih dalam keadaanku yang tidak berdaya. Kau pasti hadir. Tuhan itu selalu berbelas kasihan saudara. Jadi jangan khawatir, Dia selalu ada dalam hidupmu. Amin. Lanjut ya. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan engkau. Engkau adalah bait Allah yang kudus. Yerusalemmu adalah engkau sendiri. Jangan tinggalkan itu. Tetap adakan hubungan intim dengan Tuhan. Engkau akan menerima baptisan Roh Kudus. Engkau akan menerima janji Tuhan. Engkau akan peka dengan suara Tuhan. Kepekaan suara Tuhan bukan dari manusia, tetapi dari Roh Bapa yang turun kepada engkau. Dan ketika engkau rindu dengan sungguh-sungguh, maka Roh itulah yang akan berbicara kepadamu. Bukan roh setan, bukan roh yang lain, tetapi Roh Kudus yang datang kepadamu, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Roh Kudus, Dia adalah Roh kebenaran. Amin. Ketika ada Roh kebenaran di dalamnya, kau akan menikmati, kau akan merasakan sesuatu yang sejuk, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang tiada tandingannya dibandingkan dengan apapun. Kekayaanmu tidak sebanding. Duitmu banyak, perhiasanmu mewah banyak, rumahmu baik, perabotan rumahmu mewah. Tidak sebanding ketika Roh Kudus datang kepadamu dan Dia berbicara banyak kepadamu. Itu yang menjadi kesukaan yang luar biasa. Penyakitmu lepas, lenyap. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Ketika saudara tanggap dengan apa yang terjadi di dalam engkau, engkau bersyukur, itulah pekerjaan Roh Kudus. Gak semua orang bisa akan memiliki kedamaian tanpa Roh Kudus ada di dalamnya, ada di Yerusalemmu. Kita nantikan itu dengan sungguh-sungguh, maka roh yang dari surga akan teralir di dalam kehidupan saudara. Haleluya, itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang yang kedua, Yesus terangkat ke sorga. Ini yang kedua, itu perikop yang kedua. Perikop yang pertama tadi Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika saudara percaya, saudara akan menerima Roh Kudus ini. Yang kedua di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa jawabnya? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Seringkali manusia itu selalu bertanya, carpe diem, ngeyel aja. Apalagi kalau sudah punya masalah. Waduh ngeyel, tapi kalau masalahnya sudah selesai ditinggalkan begitu saja. Orang Jepang bilang kelepas, orang ketok raini. Tetapi ketika kita membutuhkan jawaban Tuhan, Tuhan dipaksa, engkau tidak perlu mengetahui masa itu.
Ketika mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lula karpi dewi ya. Sesuka hatinya, mau-maunya sendiri. Gampang, Tuhan yang punya semuanya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kapan saya mendapatkan baptisan Roh Kudus? Kapan saya bisa mendengar suara Tuhan? Kapan saya bisa selesai dari masalah saya? Kapan saya sembuh dari sakit saya? Mati gak mati, urip gak urip, melenger aku. Keluhan dan keluhan saja yang ada. Gak pernah sekalipun menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Bapa, terima kasih Kau telah berjalan bersamaku. Gak pernah ada kata-kata itu. Merasa seorang diri, merasa menderita, merasa tersiksa. Itu aja. Benar gak? Mengeluh, doi. Kok begini ya? Mari kita belajar melalui firman hari ini. Roh Kudus yang dijanjikan. Mujizat yang dijanjikan. Kesembuhan yang dijanjikan, jalan keluar yang dijanjikan pasti digenapi, tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menyadari akan kesalahan kita? Sudahkah kita berintrospeksi apa yang kurang dari diri saya? Apa yang salah ini dari saya? Mari kita belajar melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Melalui Roh Kudus yang dijanjikan. Kita bisa introspeksi diri. Saudara setuju? Yang setuju katakan amin bersama saya. Saya katakan amin. Haleluya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah benar toh? Akan menerima kuasa ketika apa? Ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Bagaimana caranya berintim dengan Tuhan dong? Jangan seenaknya saya kelewar-kelewar bingung karena PDW minta Roh Kudus, ya gak bisa. Kita duduk, kita menyembah, kita fokus, kita tinggalkan masalah kita masuk lebih lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dia sanggup untuk menyucikan dosamu. Dia sanggup untuk membebaskan engkau dari segala kesalahanmu. Dan engkau akan mendapatkan di sana. Lanjut ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di rumah tanggamu, di keluargamu. Kalau isinya cuma bengong, marah-marah, gak jelas sama sekali, depresi, yang kena istri, yang kena anak, yang kena cucu dan yang lain sebagainya. Isinya cuma marah. Bagaimana untuk menjadi kesaksian? Roh Kudus gak akan menghampiri. Saya aja gak akan bertamu ke rumah saudara. Mending tinggal di rumah aja diam-diam. Roh Kudus pun juga demikian. Dia gak akan menampakkan diri. Apalagi tinggal dan masuk sama sekali tidak ogah. Males. Isinya cuma ini pertengkaran aja, kesalahpahaman aja. Saling tuding, saling menyalahkan. Roh Kudus gak mau. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan. Ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tujuan Tuhan. Tujuannya apa? Ini. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika kapan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena ada Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus sudah kita bahas. Ada 7 roh Tuhan. Sudah terbahas? Ya, dari ketujuh roh Tuhan itu begitu banyak ya, sudah dibahas ya, di Yesaya ada, di Pengkhotbah ada, di Amsal ada, di Daniel ada, di Yesaya ada. Buka kembali itu catatan minggu kemarin, di minggu pertama ya, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, buka di sana. Itu kuncinya.
Supaya apa? Supaya Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saudara peka dengan suara Tuhan. Itu datangnya dari sana. Introspeksi diri dong. Jangan terus menyalahkan orang, membandingkan pendeta itu begini, pendeta itu begini, pendeta ini begini. Jangan meributkan, membandingkan pendeta. Tuhan Yesus Allah Bapa akan mencari rasul-rasul pilihannya. Bukan saudara yang memilih rasul itu, tapi dia yang melihat hati, dia yang memilih rasul itu. Kalaupun saudara sudah cocok, diam. Simpan itu dalam hatimu. Jangan ngomel aja, gak enak ini. Tutup aja, ngapain lihat pendeta itu. Gak berbobot sama sekali. Gak begini, dibandingkan. Saudara ingat Daud. Ketika Daud bertemu dengan orang Filistin Goliat, dipakaikannya jubah kerajaan. Apa yang dikatakan? Aduh panas kabeh, abot kabeh. Biar saya akan memakai pakaian saya sendiri. Dan saya bersama Tuhan. Ada Tuhan, ada Allah yang besar di dalam saya. Untuk menghancurkan orang Filistin ini. Dia tanpa berpakaian apa-apa. Jangan melihat pakaian pendeta saudara. Yang saya maksud bukan pakaian seperti ini. Cara berbicara, cara menyampaikan firman, cara memberitahukan sabda Kristus. Itu jangan dilihat dari pakaiannya. Amin. Jangan didengar dari suaranya. Aku gak senang suaranya Bu Ida itu cempreng. Suaranya Bu Ida itu gak jelas, gak bisa didengar. Males telingaku jadi sakit. Silakan yang sakit. Tetapi saya tetap menyampaikan Injil kebenaran ini. Firman yang hidup buat saudara. Yang mau makan bersama dengan saya. Karena ini kebenaran. Amin. Ini kebenaran. Saya pun menjadi hamba yang dipilih oleh Tuhan. Saya bisa ada di sini. Itu gak terpikirkan sama sekali Bapak Ibu. Tetapi ketika tahun 2007 saya dipanggil dan saya harus berkhotbah di mimbar sebagai gembala sidang. Biasanya ya di persekutuan aja. Bahkan dari awalnya gembala saya aja dulu waktu saya masih berjemaat. Nggak mempercayakan untuk saya menyampaikan renungan itu nggak mempercayakan. Tapi Tuhan pilih saya ada di mimbar ini untuk menyampaikan firman kebenarannya. Dan diangkat menjadi seorang gembala ketika ada di muka bumi. Bukan gembala agung, saya punya gembala agung. Saya punya Bapa yang kekal. Itu Yesus sama dengan punya saudara. Tetapi ketika ada kepercayaan di muka bumi ini. Untuk apa sih tugas gembala? Melayani orang yang meninggal. Memberkati pengantin, ya kan? Memberkati penyerahan anak-anak. Itu tugas gembala sebetulnya yang ada di muka bumi. Gak mungkin kita mau cari, Yesus tolong, gimana ini Yesus? Sekalipun hamba, rasul yang dipilih ini dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan. Nah, paham ya dengan apa yang saya katakan ini ya. Jadi tolong jangan sampai melihat pakaian pendeta satu. Biar mereka kurang itu urusan Tuhan. Mereka sedang urusan Tuhan. Mereka lebih urusan Tuhan. Alah pendeta cilik kok. Jangan mengecilkan. Kalau dia kecil dia tidak bisa berkhotbah. Karena apa? Anak kecil cuman bisa. Kalau orang yang sudah bisa berkhotbah dia sudah besar. Dia sudah dewasa, dia sudah bisa untuk berbicara dengan kata-kata yang sama dengan saudara bisa mengerti. Bukan bahasa bayi. Kalau kecil itu bahasa bayi. Jangan menyepelekan hamba Tuhan yang tidak terkenal. Amin. Saudara mau diberkati dengan berkat sukacita? Lepaskan keegoisan dan kesombongan itu. Haleluya, saudara pasti diberkati. Saudara akan mendengar suara Tuhan yang lebih lagi. Karena apa? Impartasi kuasa roh itu datangnya dari orang-orang pilihan Tuhan. Bukan dari pendeta, bukan dari orang yang pandai berbicara fasih dengan bahasa Inggris, fasih dengan bahasa Ibrani, fasih dengan bahasa apapun. Tidak. Kalau dia sudah bisa berbahasa sorga, saya yakin dia adalah orang yang dipercaya. Tetapi berbahasa sorga yang benar, bukan berbahasa sorga yang tidak benar. Berbahasa sorga yang benar. Haleluya. Bu, saya bisa enggak dengar suara Tuhan? Saya katakan bisa. Berintim dengan roh Tuhan. Ketika saudara berintim dengan roh Tuhan, dia yang akan membimbing engkau. Kita lanjut yuk ke dalam firman-Nya.
Tetapi kamu akan menerima, kita ulang ya di ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang ke-9, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian, apa? Terangkatlah ia. Yesus berpesan di ayat yang ke-8. Setelah itu dia tinggalkan kita. Dia terangkat. Ia disaksikan oleh mereka para murid, para rasul menyaksikan. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kira-kira sedih gak ditinggal orang yang kita cintai? Sangat sedih. Adakah putus harapan? Ada. Ternyata aku sudah senang ketika dia bangkit dan dia boleh bersama-sama lagi dengan aku. Tetapi sekarang dia meninggalkan aku. Aduh, rasanya jantung gak dipedot. Tahu pedot enggak? Jantung gak terputus seperti itu. Dan kita hanya bisa menyaksikan dengan menangis. Saya bayangkan kalau saya ditinggal Tuhan Yesus, saya menangis loh Bapak Ibu. Aduh, saya paling bahagia ketika Tuhan Yesus datang dan mau memeluk saya. Tuhan mau memeluk kita ketika Tuhan mau mengampuni atas segala dosa-dosa kita. Saudara akan dipeluk, saudara akan menikmati kehangatan yang dari Bapa. Luar biasa, melampaui dan melebihi dari pacar, melampaui dari suami ketika dia datang memeluk dan dia memberikan kelegaan yang luar biasa. Aduh, itu yang paling enak, paling bahagia, paling nyaman. Amin, haleluya. Bu, bisa gak? Saya bisa. Apa saya perlu ketemu dengan Bu Ida? Nanti, jangan sekarang. Pandemi, ini virus dari India semakin parah. Jangan ketemu saya dulu. Amin. Nanti ada waktu Tuhan kita untuk berjumpa. Saya siap untuk bersama-sama dengan saudara. Memuji, menyembah, memuliakan Dia dan berintim dengan Bapa. Menyampaikan apa yang Bapa sampaikan untuk saudara. Saya siap. Tapi nanti bukan sekarang ya. Lanjut kita. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Ketika mereka, para murid, para rasul sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapakah dia? Saudara pasti tahu. Dia adalah malaikat sorga. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Perhatikan. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Garis bawahi, seret, bawa warna merah atau stabilo, apapun warnanya, hijau, oranye, apapun. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saudara melihat dia naik ke surga. Tuhan tiba-tiba datang, kita yang tidak mengerti. Ketika saudara duduk di Yerusalem, duduk di kamarmu dan engkau berintim dengan Tuhan. Dia akan datang, dia akan datang, dia akan menghampiri engkau. Ketika saudara katakan, Bapa, ampuni saya seorang berdosa. Saya mau Bapa hidup saya dipulihkan. Bapa, saya ini orang yang suka mengambil suami orang. Saya yang suka mengambil istri orang. Ampuni saya mau bertobat Bapa, saya mau bertobat. Pulihkan pekerjaanku. Saya tahu pekerjaan dosa ini menghalangi berkat untuk datang kepada saya. Percaya. Tuhan Yesus yang sudah menjadi, yang disebut oleh Roh Kudus. Dia akan datang dan memeluk engkau. Ketika saudara benar-benar meminta pengampunan. Saya salah Tuhan, saya salah. Saya bisa berhutang banyak, gak ada jalan keluar. Ini karena kesalahan saya sering kali berfoya-foya. Saya mau mencari nama baik di depan teman-teman saya. Ampuni saya Tuhan. Jadi masalahnya Yerusalem. Istri
Istrinya sendiri senang dengan suaminya orang. Suaminya sendiri senang dengan istrinya orang. Ditumpui hutang karena egonya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Supaya orang memandang dia, wow hebat bapak ini ya, hebat ibu ini ya. Hanya mencari nama. Padahal nama saudara sudah diberikan sejak lahir oleh ibumu. Yang apalagi anak-anak Tuhan ya, yang sudah diteguhkan di hadapan Tuhan dan para malaikatnya serta keluarga dan jemaat. Lupa, padahal sudah punya nama. Masih mencari nama yang bisa dikagumi oleh orang. Salah. Bertobat ya, yang seperti itu bertobat mulai hari ini. Yesus memberitakan dia naik ke surga karena dia mau memberitakan hal ini buat saudara. Tuhan gak mau melihat anaknya itu menderita. Tuhan gak mau melihat anaknya depresi karena masalah persoalan. Tetapi Tuhan mau selalu datang dalam hidupmu, memberikan kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan. Haleluya, berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan sungguh baik buat kita. Faham di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Nah, sekarang saya mulai masuk. Sebelum Kisah Rasul ditulis dalam kitab Mazmur digenapi ketika Yesus naik ke surga. Perarakan kemenangan Allah. Ya kita buka yuk di dalam Mazmur 68 ayat 1. Tapi di sini enggak semuanya ya. Kalau yang mau baca semuanya silakan. Tapi saya cuma loncat-loncat aja di sini ya. Saya cuma mengambil yang pokok-pokok aja. Mazmur 68 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Ada amin. Musuh-musuh saudara akan terserak ketika apa? Allah bangkit. Yesus telah naik ke surga. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Benar atau tidak? Benar Bu. Amin. Ya, lanjut di ayat berikutnya. Ayat 4 sampai ayat 8. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Kalau saudara benar pasti yang saudara akan bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Ayat 5, bernyanyilah bagi Allah, Tuhan cuma meminta pujian dari engkau. Bermasmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Tuhan cuma meminta saudara bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur, obat apa Bu? Semuanya. Obat depresi, obat lambung ya, obat apalagi. Begitu banyak ya, apa yang saudara alami dalam pengobatan itu, ini aja obatnya, gak ada yang lain. Hati yang gembira dan mengutamakan Tuhan. Amin. Ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Oh, aku janda loh, aku pasti dilindungi. Jangan khawatir, yang belum janda juga dilindungi kok ya. Yang belum duda juga dilindungi oleh Tuhan, jangan khawatir ya. Ini ditulis dalam firman Tuhan dan firman Tuhan ya dan amin. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi untuk kita semua dirangkulnya. Tetapi Tuhan lebih merangkul orang-orang yang janda, orang-orang yang miskin. Bukan miskin harta, miskin iman. Loh kalau gitu aku nggak beriman, salah dong. Sudah dewasa kok mau jadi bonsai lagi, nggak boleh. Jaga itu, engkau harus semakin kuat dan menjadi kesaksian di Yerusalem. Ada kuasa yang diberikan keluar ke Samaria dan Yudea sampai ke ujung bumi. Itu di Kisah Rasul. Ini digenapi dalam Kisah Rasul. Ini dituntun oleh Tuhan. Tetapi jangan ditelan begitu saja seperti saudara makan pisang dengan kulitnya. Ya salah, nanti kalau sakit yang disalahkan Tuhan salah. Dokter salah gitu ya. Kita lanjut ya ke ayat 7. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Jangan sampai saudara menjadi orang pemberontak. Amin. Kita harus
bertobat. Kita sudah selesaikan kan tadi di Kisah Para Rasul, sudah dimengertikan. Oke, maka dari itu jangan tinggal di sana jadi pemberontak, nanti kau tinggalnya di tanah yang gundul, panas kepanasan, hujan kehujanan. Mari kita menjadi orang yang peka, orang yang berlindung kepada Tuhan yang dicintai dan dikasihi. Di ayat yang ke-8, ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. Sampai ayat 8 ya. Sekarang kita loncat ke ayat 18 dan 19. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Wow, Tuhan datang dari sini, dia masuk ke tempat kudus, dia terangkat ke surga. Untuk lebih lagi melihat ke bawah, melihat saudara, mendengarkan jeritan hatimu, mendengarkan gerangmu untuk Tuhan. Dan dia akan datang menghampiri engkau. Amin. Bukan sebagai malaikat terang, tetapi benar-benar Bapa yang mengasihi engkau, dia adalah terang dunia untuk saudara dan saya. Dan dia yang akan membebaskannya. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, semua tawanan-tawanan dibawanya oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya menderita. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, pujian mazmur. Amin. Pujian dan mazmur ini adalah persembahan. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, dia begitu setia, dia begitu memiliki kasih yang luar biasa. Kita loncat ya ke ayat 32 dan 33. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Ada pertobatan. Ketika dia mengerti akan firman, dia bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Di ayat 33 dengan jelas sekali, hai kerajaan-kerajaan bumi, Tuhan mau semuanya menyanyi bagi Allah yang hidup. Amin. Bermazmur hanya bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Maka dari itu saya katakan saudara, jangan cari nama. Saudara sudah dikasih nama sejak lahir. Ya, saya yakin baik yang Katolik pun malah masih bayi, udah dibawa ke gereja dan dibaptis. Betul enggak? Sekalipun bayi, belum mengerti. Yang Kristen berusia 40 hari diserahkan. Nah, sama. Kita itu sama sebetulnya. Sama apa? Sama-sama sudah punya nama di hadapan Tuhan. Dan nama saudara sudah ditulis. Jangan cari nama supaya aku dikagumi oleh orang bertobat. Oke, mau diberkati? Bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih. Engkau telah berbicara banyak Bapak hari ini buat kami. Biarlah kami boleh sadar Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Bapa, bangkitkanlah kami yang lemah. Bangkitkanlah kami yang merasa terpuruk Tuhan. Bangkitkanlah kami yang sudah berputus asa. Tetapi firman-Mu menghidupkan setiap kami hari ini Bapa. Dan kami percaya Roh Kudus yang kami undang, Roh Kudus yang kami rindukan, Engkau pasti datang untuk menghampiri kami. Dan Engkau mengangkat kami. Engkau membersihkan kami dari lumpur dosa. Dan Engkau turun tangan memberkati kami. Semua anak-anak-Mu diberkati. Di dalam nama Yesus. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Roh Kudus semakin lebih lagi bekerja di dalam setiap mereka yang merindukannya. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Apa saja yang menjadi pergumulan mereka, Kau bukakan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan. Dan Kau jamah, Engkau bebaskan yang terikat Bapa. Di dalam nama Yesus. Pengikat-pengikat, penguasa-penguasa di udara yang bukan berasal daripada-Mu, Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kemurahan-Mu menyertai mereka semuanya.
dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih diberkati dalam segala usaha pekerjaannya. Diberkatilah keluarga dan rumah tangganya. Diberkatilah pelayanannya. Diberkatilah ketika dia letih lesu. Sehingga dia bisa bernyanyi dan bermazmur bagi Engkau Tuhan. Karena biarlah hanya nama Tuhan yang disanjung tinggi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam namamu Bapa kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.